Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini saya Dina Fitriana. Di sini saya akan mempresentasikan pemikiran filosof Muslim pada era modern, yaitu Ismail Roji Al-Faruqi. Biografinya, pertama namanya adalah Ismail Roji Al-Faruqi, lahir pada 1921 di Java, tepatnya Palestina. Beliau adalah seorang cendekiawan Muslim. Al-Faruqi lahir dari keluarga yang terpandang. Istrinya bernama Louise Ibsen. Mereka menikah pada tahun 1986 dan dikaruniai 5 orang anak. Kedua, seputar mengenai akademisi Al-Faruqi. Di kegiatan akademisi, Al-Faruqi sangatlah produktif, dibuktikan dari kemampuannya menguasai 3 macam bahasa, yaitu Arab, Prancis, dan Inggris. Serta Al-Faruqi menghasilkan berbagai macam judul artikel yang berjumlah ratusan. Pada bidang akademisi, beliau mempelajari berbagai bidang ilmu pengetahuan. Yang ketiga, Al-Faruqi mempunyai riwayat dalam karirnya, yaitu sebagai guru besar di Temple University, sebagai dosen tamu, salah satunya di McGill University Kanada, sebagai pendiri dari Lembaga Islam Internasional, dan sebagainya. Kurang lebih terdapat 23 universitas baik di Eropa, Timur Tengah, Asia Selatan, Tenggara, pernah dilewatinya dengan menjadi dosen tamu. Selanjutnya, pemikiran Al-Faruqi mengenai tauhid. Menurutnya, esensi dari pengetahuan adalah tauhid. Tauhid dalam pandangannya diartikan sebagai prinsip penentu pertama dalam Islam, kebudayaan, dan sains. Tauhid berperan untuk suatu identitas pada peradaban Islam dengan mengikat unsur yang berbeda menjadi satu kesatuan yang integral. Tidak ada satupun perintah dalam Islam yang terpisah dari tauhid. Begitu dalam pandangan Al-Faruqi. Selanjutnya, dalam pandangannya mengenai Tuhan, menurutnya Tuhan adalah suatu tujuan dan akhir. Tuhan sebagai terminus finalistis yang tertinggi dan sebagai latar dasar aksiologis yang memberikan kesan bahwa Tuhan sangat unik. Tuhan merupakan akhir finalistis yang unik. Tidak ada Tuhan selain Allah. Menurutnya, menyekutukan Allah adalah menyekutukan nilai moral yang bersifat elemental dan utilitarian, yang menyebutnya sebagai sebuah instrumental yang tidak akan ada akhirnya. Berikut konsep tauhid dari Al-Faruqi yang ia katakan sebagai tidak akan lepas dari berbagai unsur. Pertama, etika tauhid. Nilai dari manusia diukur melalui kesuksesannya dalam mengisi aliran ruang dan waktu dalam dirinya serta lingkungannya. Islam mencegah manusia dalam beretika yang menjadi etika konsekuensi dan utilitarian. Yang kedua, tauhid dalam esensi pengetahuan. Di dalamnya mengandung 3 prinsip pengetahuan, yaitu pertama, penolakan terhadap sesuatu yang tidak bersifat realitas. Yang kedua, penolakan terhadap suatu kontradiksi yang hakiki termasuk kontradiksi antara akal dan wahyu. Yang ketiga, terbuka terhadap bukti atau bersifat terbuka terhadap suatu pengetahuan. Yang ketiga, ada tauhid dalam sosial. Manusia tidak dibatasi dalam segala aspek serta bersifat universal, total dan bertanggung jawab demi kehidupan bersama dan kehidupan pribadi agar mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Selanjutnya dalam konsep tauhid Al-Faruqi yang keempat, tauhid dalam bidang ekonomi. Bertauhid menyuarakan bahwa produksi barang-barang dan jasa harus terbebas dari unsur penipuan. Dalam bertauhid ekonomi terdapat 4 prinsip antara lain. Pertama, keuntungan bukan tujuan utama dalam perdagangan. Yang kedua, produk perjualan
tidak boleh yang sifatnya membahayakan atau dilarang oleh agama. Yang ketiga, barang yang dijual harus apa adanya atau jelas asal-usulnya. Yang keempat, mematuhi etik dalam kebenaran yang berdasar pada tauhid. Selanjutnya, Islamisasi sains dalam pemikiran Al-Faruqi. Islamisasi sains dari adanya pengetahuan modern memberikan dampak dalam pertentangan antara wahyu dan akal pada kaum muslim yang memisahkan diri dari kultur dan religi. Maka diperlukannya Islamisasi sains yang berdasar pada tauhid. Islamisasi sains dalam pandangan Al-Faruqi mengarah pada suatu kondisi analisis dan sintesis tentang hubungan antara realitas dan hukum Tuhan. Islamisasi sains merupakan solusi atas permasalahan yang terjadi pada abad modern. Selanjutnya, dalam pandangannya, Al-Faruqi, umat Islam harus menerima modernisasi Barat itu secara utuh. Gunanya untuk melakukan reformasi pemikiran, umat Islam harus melakukan kegiatan integrasi pengetahuan dengan budaya Islam dengan cara penghilangan perubahan, penafsiran kembali, dan adaptasi yang menyesuaikan dengan nilai Islami. Islamisasi sains dilakukan dengan cara mensintesiskan Islam dan ilmu pengetahuan modern. Jadi Islamisasi sains ini merupakan kolaborasi antara ilmu pengetahuan modern dengan khazanah Islam. Tujuannya yaitu agar tidak menghilangkan esensi dari Islam itu sendiri. Jadi Islam dapat menemukan jati dirinya, dapat mempertahankan jati dirinya dengan pengetahuan itu. Nah, sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah kata atau pengucapan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.